Oh, ini ternyata bukan maling, oh. Nih. Ini mau bakar sebelum abaib katanya. Aduh, kacau nih orang satu ini. Ya. Biar sama-sama enak aja nih. Soalnya ini masyarakat Ya. nontonin ramai jadi macet. Setiap abaib mau dibakar katanya. Oh, kacau nih orang nih. Orang mana nih, Om? Hah? Orang mana katanya? Orang sini pedagang. Allahu Akbar, orang pedagang. Kamu ngerti nggak kenapa Habib apa? Tapi dia baru berapa cepat nih yang minta Habib nih? Ke arah selatan di Jalan Raya Kebayoran Lama, lalu putar balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada berita yang buruk yang saya terima. Seorang yang ada di Jakarta dipersekusi, dikeroyok oleh informasi yang saya terima sekitar 3 orang lah, Muki bin Ba'alwi. Kejadian ini sangat miris, sangat kurang baik, mempersekusi orang, menghakimi sendiri adalah tindakan radikal, tindakan arogansi, tindakan kampungan, tindakan yang jahiliyah. Tindakan barbar. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang cemen, yang pengecut. Satu orang dikeroyok tiga orang oleh oknum Oki bin Ba'alwi. Kalah dalam argumentasi, dalam keilmuan, akhirnya hanya untuk memaksakan agar dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad, junjungannya itu dilakukan dengan kekerasan. Ini sudah sangat kentara sekali, perbuatan yang barbar. Saya mendapatkan beritanya sekitar 3 hari yang lalu lah. Terhadap siapapun, kejadian ini tidak boleh terjadi lagi. Baik yang berkaitan dengan polemik nasab ataupun yang lain, tidak boleh di Indonesia ada seperti ini. Sangat tidak pantas, apalagi dilakukan oleh oknum yang mengaku pendukung pecinta Ba'alwi, yang katanya Habib, yang katanya keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi perbuatannya tidak mencerminkan seorang yang beradab. Tidak selayaknya seperti itu. Mestinya kalau memang dia pendukung pencinta keturunan Nabi, itu lebih mengedepankan akhlak dan ilmu. Jadi ini mah kayaknya bukan pendukung keturunan Nabi, pantasnya mah pendukung premanisme, barbar. Mencek di Banten mah jelema jajawaraan ya mah. Disebut jawara terpantas, karena jawara sejatinya, jawara mah kalau musuhnya satu ya satu. Ini keroyokan, tindakan kampungan, dan ini mungkin membuat bangga tuannya ini. Nah, kalau tuannya juga bangga, sangat bodoh sekali kalau menurut saya. Seharusnya yang jadi tuannya pun menegur. Ini mempermalukan, tidak gentle. Jadi
ya mentalitasnya sama aja berarti dengan oknum mukibin tersebut. Mentalitasnya recehan, mentalitas sederhana, recehan, pengecut. Ya, saya sangat menyesalkan sekali kejadian ini. Salah satu Pribumi Putra Nusantara dipersekusi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini jangan ditiru oleh kita semua. Saya menyarankan kepada korban yang saya dengar sudah laporan, nah itu langkah yang baik, langkah yang elegan, yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya secara pribadi turut menyayangkan kejadian itu. Dan di saat ini juga saya menghimbau dan menginstruksikan kepada PWI Laskar Sabilillah yang ada di DKI Jakarta sekitarnya, Bekasi, untuk segera membantu saudara kita tersebut baik dalam proses hukum maupun yang lain, dan dijaga keamanannya. Jangan biarkan ini terjadi kepada siapapun. Indonesia harus aman. Indonesia harus tetap menjaga stabilitas keamanan. Indonesia harus bersih dari tindakan oknum-oknum yang barbar, yang premanisme, radikalisme, sok jago, sok jawara sudah tidak laku. Sudah bukan zaman jahiliyah, sudah tidak berlaku. Apalagi jago kandang. Jagonya cuma di Indonesia aja, tapi ke Israel, ke Palestina kagak. Jagonya jago banci, karena satu orang dikeroyok sekitar 3 orang kalau tidak salah. Itu jago, bukan jago banci itu mah. Cemen. Dan saya berharap pada seluruh rekan-rekan anggota PWI Laskar Sabilillah dimanapun berada di Indonesia, jangan terpancing oleh kejadian ini. Kita harus menjauhi cara-cara seperti mereka. Kita bukan kelas-kelas recehan seperti mereka. Walaupun kita berani, tetapi tidak recehan seperti mereka. Saya berharap kepada seluruh anggota PWI Laskar Sabilillah di Jakarta, di Bekasi, dimanapun berada di seluruh Indonesia, tetap kita tenang, kita jaga marwah Wali Songo, marwah Putra Pribumi Nusantara, marwah ulama-ulama kita, dan kita tetap menjaga kesucian Rasulullah Muhammad SAW, menjaga supremasi hukum di Indonesia. Jangan terpancing oleh tindakan brutal oknum Mukibin Baklawi yang pecundang seperti itu. Kita bukan tipe kelompok seperti itu.
fokus kita semuanya itu tetap mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin dengan ilmu dan dengan akhlak. Jangan sampai kita terjebak sehingga beralih fokus ke urusan-urusan yang justru akan melemahkan perjuangan kita untuk mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin. Persoalan itu kita tangani, tetapi kita tetap fokus mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin agar lebih terang benderang kedok-kedok mereka. Walaupun sekarang ini bagi orang yang pandai, yang cerdas, yang berilmu, ini sudah tampak sekali siapa mereka sesungguhnya. Berdasarkan dalil-dalil dan kitab-kitab, berdasarkan manuskrip, data sejarah, data pustaka, berdasarkan saintifik dan filologi. Itu sudah tahu semua. Ya, sudah tahu status mereka seperti apa, sudah tahu. Hanya saja dari oknum-oknum di antara kelompok mereka, khususnya pendukungnya, masih ngeles-ngeles, masih berusaha bertahan. Padahal secara hakikatnya sudah terang benderang sekali. Apa yang ada di dalam tesis itu saya meyakini benar. Karena mereka tidak sanggup mengkanter karya tulis Kiai Haji Imaduddin berdasarkan dalil-dalil yang kuat, yang qat'i, fakta sejarah, data-data, manuskrip, apalagi dengan genealogi, saintifik apalagi, ya. Sudah lemah mereka semua. Rakyat Indonesia insya Allah sudah tahu ini, umat Islam Indonesia sudah tahu ini. Itu hanya intik-intik yang kuar-kuar itu, ya. Sebagai cermin pembelaan diri, apologi dari sebuah kekalahan yang fakta yang nyata, fakta mubina. Fokus kawal tesis Kiai Imaduddin agar di Indonesia ini tidak ada lagi kelompok yang merasa dirinya kelas lebih tinggi, mendapatkan privilege. Tidak ada, sudah tidak berlaku, sama di sisi Allah Ta'ala, sama. Yang membedakan hanya takwa. Di Indonesia juga sama, sebagai warga negara Indonesia. Nggak ada lagi kita tuh bahasa-bahasa kualat, tidak dapat syafaat Nabi kalau tidak mencintai kelompok tersebut, sudah tidak ada. Itu doktrin-doktrin palsu, doktrin buta yang hanya diyakini oleh orang-orang yang bodoh saja, kalau menurut saya. Yang hanya diyakini oleh orang-orang yang bodoh, yang mudah tersihir oleh doktrin tersebut. Saya mengajak seluruh putra pribumi Nusantara untuk bangkit, untuk melek, merdeka dari seluruh penjajahan, baik penjajahan fisik, moral, maupun penjajahan kebebasan berpendapat. Dan saya mengajak pada semua rekan semuanya untuk tetap tenang, tidak gentar, tidak takut. Mereka tidak perlu ditakuti. Insya Allah saya akan kawal kasus ini, saya akan bantu semaksimal mungkin untuk mendapatkan keadilan secara hukum di Indonesia ini. Kejadian itu, kerjanya persekusi itu adalah imbas dari instruksi sesat oknum Ba'alwi yang memerintahkan kepada mukibin-mukibinnya untuk melakukan arogansi. Imbas dari sebuah kekalahan diwujudkan dengan kekerasan, dengan arogansi main hakim sendiri.
Jadi instruksi-instruksi seperti itu lahir dari orang-orang yang kalah, orang yang tidak gentleman, tidak jantan, tidak bisa mematahkan karya tulis Kiai Haji Imaduddin karena kekurangan ilmu data untuk membuktikan bahwa benar Ubaidillah itu anak Said Ahmad bin Isa, maka mereka melakukan dengan tindakan barbar dan instruksi jahiliyah, instruksi barbar, instruksi pengecut, memprovokasi putra pribumi Nusantara untuk melakukan tindakan yang barbar, tidak terpuji. Padahal mereka selalu meneriakkan revolusi akhlak, revolusi mental, cucu Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi justru menginstruksikan kemungkaran. Itu dusta sekali. Yel-yel yang sering dikatakan oleh mereka itu hanya sepi, dusta, tidak berbobot sama sekali. Kita ini selalu dibohongi dengan slogan-slogan amar ma'ruf nahi mungkar, revolusi akhlak, revolusi mental, jihad. Tapi itu sebetulnya adalah cara yang sangat picik untuk mengelabui seluruh putra pribumi Nusantara agar kita tunduk kepadanya. Kita bisa dijajah oleh kelompok mereka. Sebagaimana Belanda menjajah bangsa Indonesia ini. Maka harus kita counter, harus kita lawan dengan keilmuan dan akhlak, dengan kesadaran diri kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.